Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ascik Saham, Ascik Channel ya, Ascik Channel. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memilih saham-saham yang sedang dikoleksi oleh broker-broker besar gitu ya. Nah, kenapa ini perlu saya share? Karena ini akan menentukan seberapa besar potensi teman-teman sebagai trader bisa mendapatkan profit gitu ya. Nah, pertama-tama teman-teman boleh download data saham Indonesia di Play Store atau di App Store ya. Data saham Indonesia. Nah, kita cek nih per sektor mana yang kira-kira sedang diakumulasi oleh broker-broker besar. Seperti dari sektor agribisnis, teman-teman bisa lihat di sini ada menu bandarmologi. Nah, secara daily-nya saham-saham sektor agri atau pertanian ya teman-teman masih diakumulasi. Kita lihat hourly-nya sama 15 menit terakhir. Dan sampai 5 menit terakhir ini masih diakumulasi. Nah, dengan demikian besar kemungkinan saham sektor ini masih akan uptrend. Kenapa? Karena broker-broker besar sudah melakukan akumulasi di bawah dan jarang sekali broker menjual di harga yang sama kecuali dalam kondisi yang di luar daripada perencanaan ya. Nah, apa saja sektor dari saham-saham agri itu atau saham-saham pertanian? Ini banyak sekali. Biasanya didominasi oleh saham-saham perusahaan yang bergerak di bidang CPO ya, kelapa sawit ya. Ini ada Astra Agro Lestari. Banyak ini, BWPT, Jawa, Elsip dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk menentukan ini kan banyak nih teman-teman. Untuk menentukan nggak mungkin dong kita beli semua. Nah, untuk menentukan pilihannya kita boleh cek satu-satu. Nah, kalau saya nih kebetulan memakai HODS-nya Mirai Aset Sekuritas ya. Jadi saya akan cek kira-kira mana yang masih berpotensi naik gitu ya. Nah, kita bisa mengkategorikan di sini. Kita cek Astra Agro Lestari. Nah, ini saham yang paling bagus ya dari segi good government corporate-nya. Ini masih akan uptrend. Kita lihat volume di bawah ya, volumenya sampai 100.000. Ini masih akan uptrend karena kemarin bandarnya atau brokernya melakukan akumulasi yang banyak. Nah, saya mau kasih tunjuk ada saham namanya SMS Sawit Sumber Masarana. Ini bukan rekomendasi untuk beli ya, ini contoh sederhana aja. Nah, kemarin itu ini adalah satu-satunya saham CPO yang masih tren turun, tapi ada volume. Nah, ada volume yang lumayan cukup besar. Kita beli di sini teman-teman. Kita beli pas di sini. Kita beli pas di sini di tanggal 30 tepatnya hari Senin. Nah, kita jual 2 hari setelahnya. Nah, di sini ternyata masih uptrend ya. Jadi kita syukuri aja. Kita syukuri aja gitu. Jadi saya mau kasih untuk profit ataupun gainnya sudah saya cek di video sebelumnya, silahkan dilihat kira-kira presentasinya berapa dan nominalnya. Yang jangan lihat nominalnya, mungkin lebih banyak lagi di luar sana yang punya modal yang gede. Nah, tapi yang mau saya share di sini adalah ilmunya, cara memilih saham-saham yang potensi naiknya itu sangat besar dalam waktu yang dekat gitu ya. Nah, itu untuk teman-teman trader. Nah, overall secara arus pergerakan dana saham agri ini masih akan cenderung naik. Nah, kita akan ikuti sampai beberapa hari ke depan membuktikan bahwa data ini kemungkinan besar tidak akan salah gitu ya, karena kita
melakukan pertimbangan melalui data-data yang sudah ada. Nah, bagaimana dengan sektor yang lain? Nah, kita lihat kalau konsumer sendiri secara pergerakan arus dananya ini masih distribusi ya teman-teman. Daily-nya masih distribusi. Nah, jangan dulu, dihindari dulu seperti ini, dihindari dulu. Nah, saham-saham distribusi juga boleh teman-teman lihat di listnya. Pilih mana yang menurut teman-teman itu bagus secara fundamental. Saya sarankan jangan terlalu banyak memilih saham-saham yang teman-teman tidak kenal gitu ya. Di sini ada Unilever yang paling bagus ya. Kemudian dari sektor mining, pertambangan ya, kita lihat arus pergerakan dananya. Nah, ini secara akumulasi brokernya sudah distribusi, mungkin akan take profit pada hari ini Jumat tanggal 4 Desember ya. Nah, kita saksikan aja. Tapi dari segi news ini masih cukup terbilang menjanjikan karena beberapa negara sudah menandatangani kontrak untuk membeli batu bara dari Indonesia seperti China gitu ya. Nah, apa aja listnya? Banyak di sini, ada Ru, Antam, saham-saham bumi, Doit Energy, Fire, nah, Inco, Indi, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat, pilih saham-saham yang menurut teman-teman worth it untuk naik dalam waktu yang teman-teman inginkan. Nah, kalau teman-teman plan awalnya untuk investasi jangka panjang, nah itu pilih fundament perusahaan yang bagus ya. Nah, kalau untuk jangka pendek pilih yang lagi uptrend gitu ya. Jadi kita follow the trend, jangan melawan arus karena kan habis babak belur. Nggak babak belur, maksudnya kita akan mengalami stagnan gitu ya, atau dana kita akan nyangkut gitu. Jadi kita bagus mengikuti pergerakan pasar aja, jangan melawan arus gitu ya. Nah, yang lain juga boleh teman-teman lihat sendiri. Nah, ini sekedar informasi saja. Kita coba lihat properti ya. Nah, properti juga secara daily-nya sudah mulai distribusi. Oke. Tapi ada ya 5 menit terakhir. Overall secara daily-nya ini distribusi ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa take profit dulu kalau teman-teman punya saham di saham-saham properti. Banyak listnya ini saham-saham properti. Oke. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman. Untuk lebih detailnya, teman-teman boleh bertanya di kolom komentar atau japri nomor WA saya 0823 6573 7800. Sekali lagi 0823 6573 7800. Kita boleh berdiskusi tentang saham ya. Semoga bermanfaat. Salam profit untuk teman-teman semua. Terima kasih.